Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Minggu Apen yang ketiga ini, tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 24. Saya akan membacakan untuk kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Mangolu sohasurahan di haroron itu hatta. Menjadi tema pada Minggu Apen yang ketiga ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang bersekutu, jemaat di dalam pelayanan HKBP Waru ini, tanpa tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Apen yang ketiga. Ada beberapa hal yang penting ketika kita sudah memasuki hari Apen yang pertama, Minggu Apen yang ketiga, dan Minggu Apen yang ketiga ini. Pada Minggu Apen yang ketiga ini kita tidak hanya diingatkan tentang apa itu arti daripada Apen, soal masalah penantian, tetapi kita lebih diingatkan soal masalah eskatologi. Eskatologi dari segi pemahaman iman kita, eskatologi dari segi pemahaman pandangan Kristen. Eskatologi adalah pernyataan Allah yang nyata dalam kehidupan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Seperti apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 12 itu. Lalu dia membuka satu kitab kehidupan. Dia akan menghakimi setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan penghakiman itulah orang percaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan melalui penghakiman itulah orang yang tidak percaya akan dipisahkan dari orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kesiapan kita untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan yang kedua kali? Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak bercacat. Kita memahaminya bukan seperti cacat fisik, tapi lebih memahami soal masalah cacat kerohanian. Bagaimana yang dimaksud dengan cacat kerohanian? Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa orang yang cacat rohani itu adalah orang yang tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan pada minggu ini di dalam persekutuan kita. Tetapi orang yang dibangkitkan, orang yang mendapatkan, orang yang memiliki kehidupan yang kekal itu adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti apa yang
dipesankan oleh firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan memesankan kepada kita, hiduplah selalu bersyukur. Hidup bersyukur adalah di mana kita mau menerima apa kehidupan kita. Hidup bersyukur adalah di mana kita mau berterima kasih tentang kehidupan yang kita alami, tentang kehidupan yang kita jalani, tentang kehidupan yang kita cintai ini. Apakah saudara pada saat ini mengalami berbagai banyak problem? Apakah saudara pada saat ini menghadapi sukacita? Di hadapan Tuhan itu sama. Dan di hadapan konsep bersyukur itu sama. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, orang-orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan adalah orang yang memahami, orang yang berterima kasih apapun kehidupan dia, apapun persoalan yang dia hadapi dia. Bersyukur adalah satu konsep di mana kita menyatakan bahwa Allah itu peduli dalam kehidupan kita. Bersyukur itu adalah pernyataan bagi kita di mana Allah itu peduli dengan kehidupan kita. Bukan hanya peduli, tetapi Allah berkarya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bersyukur tidak hanya berterima kasih secara konteks teori, tetapi bersyukur itu jauh dari pemahaman tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah bagaimana pribadi seseorang itu melakukan fungsi salib dalam hidupnya. Ketika firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bagaimana setiap orang percaya memfungsikan jalan dan kebenaran hidup itu, memfungsikan salib itu. Bahwa salib itu bukanlah hanya suatu bentuk penderitaan yang dialami oleh Yesus, yang kita saksikan ketika Yesus disalibkan, tetapi salib itu adalah jauh ke depan melihat sukacita bagi setiap orang yang percaya. Sehingga ketika kita bersyukur dalam hidup kita, maka kita menunjukkan kehidupan yang horizontal, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini kepada kita, bersukacitalah. Kita mau menjadi seorang yang bersukacita atau seorang yang membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan yang horizontal. Bukan seorang yang menciptakan konflik. Bukan seorang yang menciptakan permusuhan. Bukan seorang yang menciptakan sesuatu di mana terjadi perbedaan dan pemisahan antara sesuatu sukacita dengan orang yang menginginkan sukacita itu. Bukan menjadi seorang yang memisahkan damai dengan orang yang menginginkan damai itu. Tapi orang yang memfungsikan hidupnya atau yang memfungsikan salib di dalam hidupnya adalah orang yang melakukan visi dan misi Kristen, yaitu garam dan terang dunia, seperti apa yang diinginkan oleh firman di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 itu. Kita harus mampu berkorban untuk menciptakan kedamaian. Kita harus mampu mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah mindset kita untuk menciptakan sukacita bersama-sama. Sekalipun orang lain itu tidak satu paham dengan kita, tidak saling menerima dengan kita, tidak saling satu iman dengan kita, tetapi Tuhan memerintahkan kepada kita, hiduplah bersukacita secara horizontal. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana orang yang bersyukur itu melakukan fungsi dalam hidupnya atau melakukan fungsi daripada salib itu dalam hidupnya secara vertikal.
Tadi secara horizontal kita ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi secara vertikal bagaimana kehidupan pribadi seseorang itu tertuju kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan kita pada hari ini dikatakan tetaplah berdoa, itu adalah menunjukkan keseriusan kita di dalam kehidupan vertikal. Berdoa bahwa hati kita tertuju kepada Tuhan. Berdoa bahwa perbuatan kita itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jika kita mampu bersyukur, jika kita mampu melakukan salib dalam kehidupan kita secara horizontal, kita bisa hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kita, di mana kita membawa kedamaian bagi mereka, di mana kita mengajak mereka menjauhkan kejahatan, karena Tuhan kita tidak pernah mencintai kita dan menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, melakukan yang baik dan yang benar. Apa itu yang baik dan yang benar? Yang baik dan yang benar itu tidak pernah istilah relatif. Tapi yang baik itu adalah apa yang diinginkan oleh Tuhan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang baik. Bukan apa yang membuat hati kita senang, bukan apa membuat hati kita bergembira. Itu makanya tadi ketika Tuhan memerintahkan bersukacitalah, sukacita kita itu tidak lepas dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sukacita kita itu tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan nubuatan-nubuatan. Sukacita kita itu tidak bisa kita pisahkan dari hasil karya roh, di mana hasil karya roh itu adalah mengajak kita supaya hidup di dalam kasih, mengajak kita supaya hidup dengan damai sejahtera, supaya kita hidup di dalam kesabaran, supaya kita hidup di dalam kemurahan, kebaikan. Tanpa melakukan yang baik dan yang benar, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak akan pernah membawa damai dan pendamai. Itu harus kita ingat. Tanpa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang benar dan apa yang baik di hadapan Allah, kita tidak akan pernah membawa damai. Dan kita tidak akan pernah berdamai. Tetapi Tuhan menginginkan itu dari kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hanya kebenaran Tuhanlah yang bisa mengubah cara berpikir kita. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dulu kebenaran itu, dulu salib itu adalah kebodohan. Bahwa Tuhan hadir mengubah kebodohan itu. Karena kebodohan itulah dasar daripada seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupannya, termasuk membangun kebencian, termasuk menghina, termasuk memfitnah, termasuk melakukan banyak dosa. Tetapi kebenaran Tuhan membentengi setiap pribadi. Kebenaran Tuhan menjadi kekuatan yang agung bagi setiap orang yang percaya untuk menjauhkan kejahatan itu. Dan kebenaran Tuhan adalah sesuatu kekuatan yang agung bagi setiap manusia untuk melakukan perintah-perintah roh dalam kehidupannya, tanpa merasa rugi, tanpa merasa terbeban. Pribadi yang melakukan kasih, pribadi yang melakukan damai, pribadi yang penuh dengan kesabaran, pribadi yang penuh dengan kemurahan, pribadi yang penuh dengan kebaikan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan buat saudara-saudara, buat kita semua di dalam perayaan Minggu Apen yang ketiga ini.
janganlah ada dari antara kamu yang bercacat pada kedatangan Tuhan. Kita sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan pada minggu Apen yang ketiga ini. Mangulu sohasurahan, janganlah bercacat. Bercacat itu bukan sakit secara fisik, tetapi bercacat itu adalah sakit secara rohani. Sakit secara rohani karena kita tidak mampu melakukan kasih. Sakit secara rohani karena kita tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Cacat secara rohani adalah bahwa kita memenangkan diri kita untuk melakukan segala kejahatan demi kesenangan kita. Tapi bagaimana Tuhan katakan pada saat ini kepada kita, hendaklah kamu jangan bercacat. Berarti hendaklah kita hidup mensyukuri segala kehidupan kita ini. Bersyukur dalam arti berterima kasih apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang berterima kasih adalah identitas orang yang sudah membangun kehidupan vertikal yang setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini akan firman yang telah kami dengarkan di dalam minggu Apen yang ketiga ini. Kau telah menyapa kami Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami. Engkau telah membangun kehidupan kami kembali, supaya kami tidak bercacat pada kedatangan Tuhan yang kedua. Kami paham Tuhan, bercacat itu tidak hanya sakit secara fisik, tetapi bercacat itu adalah sakit secara rohani, di mana Tuhan telah mengingatkan akan cacat-cacat kehidupan rohani ini, yaitu banyak melakukan dosa, tidak mau bersyukur dalam hidupnya, tidak mau berdoa. Tetapi Tuhan ingatkan kami pada hari ini, di minggu yang Apen yang ketiga ini, bahwa hendaklah setiap orang yang percaya itu selalu bersyukur. Hendaklah setiap orang yang bersyukur itu ditandai dengan berdoa, ditandai dengan perbuatan kasih, ditandai dengan perbuatan sukacita, ditandai dengan perbuatan damai. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan yang mengangkat kami dari segala persoalan-persoalan kehidupan kami, supaya kami Tuhan mampukan melalui Roh Kudus-Mu membawa damai bagi setiap orang yang menginginkan damai itu, membawa sukacita bagi orang-orang yang lemah, dan membawa pengharapan bagi orang-orang yang tertindas. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Biarlah Tuhan yang mengangkat tangan-Mu memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di HKBP Waru ini. Dan biarlah Tuhan yang mengangkat tangan-Mu untuk selalu melindungi dan memberkati umat-Mu, jemaat HKBP Waru ini, di dalam segala kehidupan mereka, di dalam segala aktivitas mereka. Secara khusus Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik melalui kuasa-Mu, melewati pergumulan kami Tuhan, yaitu virus corona yang telah menakutkan kami, yang telah mengganggu segala aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan rencana jemaat-Mu, akan rencana perhaladu-Mu, akan rencana pimpinan jemaat-Mu, supaya kami bisa bersekutu di rumah-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendahului setiap langkah kami. Tuhan akan menerangi setiap segala rencana kami. Terima kasih Bapa, izinkan kami untuk bersekutu di rumah-Mu ini. Dan Tuhan menjauhkan segala virus corona dari kehidupan kami, supaya kami jauh dari rasa ketakutan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, mulai dari sekolah minggu sampai dengan lansia. Berkati hamba-Mu, pimpinan jemaat-Mu di gereja-Mu HKBP Waru ini Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Sebentar jika kami akan meninggalkan rumah-Mu ini,
jika kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.